Pak Bambang Susatyo kemarin juga ngomong beliau di dalam diskusi bersama Pak Jimli. Kalau ingin menguasai Indonesia, kuasailah partai politiknya. Karena di situ dia bisa menentukan bla bla bla. Mirip dengan ini. Terjadi perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, dan bisa jadi ada hubungannya dengan luar negeri, bisa menentukan siapa presiden, gubernur, dan seterusnya, dan akhirnya terjadi perselingkuhan untuk membuat peraturan-peraturan dan seterusnya, dan seterusnya. Pak Jimli Sidik ini aneh juga. Kemarin yang terakhir, beliau itu mengatakan bahwa ke depan itu kita bisa rusak berat. Kalau empat kekuasaan ada di tangan empat kekuasaan ada di tangan satu tangan. Selama ayat 4 pasal 33 masih ada, omong kosong Indonesia bisa adil dan makmur. Sedang Pak Laude Ida ini sama dengan yang lainnya, bahwa merasa sedih melihat penambangan-penambangan yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing, bukan oleh referendum. Saya mengatakan kepada teman-teman di WA yang menyodorkan referendum, saya bilang, jangan. Kalau referendum itu sama dengan jajak pendapat di tim-tim, sama dengan pilpres. Siapa yang punya duit, dia yang menang. Karena apa? Bahwa MPR saat sekarang ini menurut saya, menurut pandangan mata saya adalah tidak bisa melakukan sidang istimewa. Karena saya katakan tergembok. Ya. Sidang istimewa MPR tergembok. Karena apa? Emangnya siapa MPR? Mau sidang, mau mengamandemen lagi, ngutik-ngutik Undang-Undang Dasar. Tahun 99 ya, dia masih lengkap. Dan sekarang, dia bukan lembaga negara yang tertinggi lagi. Dia hanya setingkat KY, Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum saya kelupaan, mohon izin, siapa di antara bapak dan ibu, baik yang di ruangan ini maupun di atas, belum pesan makanan? Ada? Oke, sebab nanti habis kita bincang-bincang ini, makanan akan keluar, jangan sampai tidak dapat. Jadi sudah nggak ada. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini, memiliki dan menggerakkan apa yang ada di langit dan bumi ini sehingga kita bisa berkumpul di restoran ini. Bang Hariman Siregar tadi ketemu saya pertama kali, gila Prianto. Restoran diubah menjadi tempat diskusi, katanya kita. Itu pertama. Jadi saya bilang, kalau gitu sama. Apa susahnya kalau kita ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk disebutkan dengan agendum? Lanjut. Itu Bang, sama Bang. Satu hal lagi, bahwa saya di sini siang ini tidak akan ngajari apa-apa. Karena kita sama, pemahamannya sudah sama. Kalau toh saya akan mempresentasikan sesuatu yang tadi hanya untuk menata alur pikir saja, untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk menyelamatkan Indonesia. Itu aja. Jadi saya tidak mengajari. Ya. Ketiga, saya memang yang inisiator, terus saya menemui beberapa teman tadi, Ketua STHM, Profesor Budiarjo, Profesor Yudi. Gimana kalau gini-gini, jadilah acara ini. Kalau acara ini, restoran berubah seperti ini, tadi sound system tidak beres, itu saya yang bertanggung jawab, keliru. Tapi Bapak Tony Hartono, ini adalah senior saya, guru saya. Waktu saya habis Suslapa dinas di Akademi Militer. Saya wakil komandan batalion demonstrasi, 2 Danyon Demon. Sore malam itu saya sudah ngecek Yon Demon sampai barak. Tapi sampai rumah beliau telepon, Pri, lampu penjagaan ada yang mati 1, matilah. Itu saya masih ingat. Jadi betapa telitinya beliau.
tadi malam sesungguhnya saya juga sudah Bapak. Saya sampai jam 12 malam untuk melihat ini dan lihat band ini bagus, sound systemnya bagus. Tapi ya nasib lah ini tadi sound systemnya seperti ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu namanya listrik elektronik. Apalagi kalau dikaitkan PLN yang harganya naik turun. Nah, itu agak susah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, mohon disiapkan bendera ini. Ada kan? Nah, ada. Untuk yang video sama yang foto-foto, bersiap-siap. Apabila saya meneriakkan demokrasi, mohon Bapak Ibu menyambut dengan Pancasila. 3 kali ya. Sekali lagi, kalau saya meneriakkan demokrasi, mohon Bapak dan Ibu menjawab dengan Pancasila. Oke? Demokrasi. 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 Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kalimat kunci dari persoalan konsepsi yang akan saya sampaikan. Pertama adalah mengapa judulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Dan kedua, apa dan mengapa? Cara yang saya pilih adalah dengan dekret presiden yang terkoordinasikan. Yang ketiga, apa tujuan yang hendak dicapai? Konsepsi ini dari buku saya yang berjudul Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia. Oke. Bagi Bapak dan Ibu yang belum dapat, nanti akan kami sampaikan. Ya. Sedangkan yel-yel tadi adalah untuk mengingatkan bahwa sejak lahir Indonesia itu negara demokratis. Sebagaimana Bung Karno menyampaikan dalam sidang umum PBB pada tahun 1960 bahwa sila keempat itulah demokrasinya bangsa Indonesia. Sila keempat. Artinya Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. Perwakilan, inilah pokok-pokok pikiran dalam Start Fundamental Norm atau landasan umum penyusunan Undang-Undang Dasar. Namun, setelah kita memasuki era reformasi dan Undang-Undang Dasar diamandemen, maka hal ini dilupakan. Maka saya tadi izin mengingatkan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Tadi Pak Tri memberitahu briefing pada kami, jangan dikira founding fathers itu tidak ngerti sistem parlementer, tidak ngerti sistem presidensial, ngerti. Tapi bangsa kita itu punya Pancasila dan sistem punya sistem sendiri, yaitu sistem pemerintahan MPR dengan demokrasi Pancasila itu. Ada 5 alasan mengapa saya memakai atau mengajak kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk disempurnakan dengan adendum. Pertama, karena sejak tahun 2003, MPR itu telah membentuk Komisi Konstitusi dengan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2002. Perintah untuk mengkaji hasil amandemen dengan batas kerja selesai paling lambat pada sidang MPR tahun 2003. Kerja Komisi Konstitusi selesai, diserahkan pada Ketua MPR, tetapi tidak ketahuan rimbanya. Dan kalau nanti dibaca di buku saya nanti, ada endorsement dari Profesor Maria Varga mengatakan, sudah disahkan Ketua MPR, dimasukkan kotak, digembok, nggak jelas kuncinya dibuang kemana. Itu situasi pada waktu itu. Di samping itu juga banyak kajian lain dari para ilmuwan dan para tokoh, serta organisasi seperti buku kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari Forum Bersama Perwira TNI Polri dan organisasi mitra seperjuangan. Ini Dewan Pengarahnya adalah Bapak Jenderal Trisno,
Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyono dan Letnan Jenderal TNI Kiki Sanaki, disusun oleh Bapak Agustadi Sasongko Purnomo CS 17 orang. Lagi-lagi 17 orang. Saya tadi lupa, mohon maaf. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja, mohon maaf, saya lupa untuknya. Jadi yang terakhir datang tadi ada Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja, sahabat saya. Beliau adalah tim sukses ketika Fauji Bowo dan Prianto. Akhirnya juga tim sukses Pak Jokowi jadi gubernur, sama-sama saya juga. Baru tahu, nggak apa-apa. Pak Jokowi itu mau debat itu makan di rumah saya, dan menang itu juga ribuan di depan rumah saya. Nggak apa-apa. Persoalannya kan gini, semua itu pilpres itu kan semua serba antik, serba apik gitu loh, ya kan? Saya dulu tertarik dengan reklame apa itu, before and after. Itu yang menarik saya. Oke, saya lanjutkan. Jangan ngomong. Sedang alasan kedua, alasan kedua adalah banyaknya para tokoh yang mengkritisi ya, hasil amandemen 45 ini. Ya. Ada Pak Bambang Susatyo dan Pak Lanyala. Banyak. Saya menyoroti ini. Karena terang ya nggak bisa bego ini Prianto ini. Pak Bambang Susatyo, kemarin juga ngomong beliau di dalam diskusi bersama Pak Jimli. Kalau ingin menguasai Indonesia, kuasailah partai politiknya. Karena di situ dia bisa menentukan bla bla bla. Mirip dengan ini. Terjadi perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, dan bisa jadi ada hubungannya dengan luar negeri, bisa menentukan siapa presiden, gubernur, dan seterusnya, dan akhirnya terjadi perselingkuhan untuk membuat peraturan-peraturan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Ketua MPR yang ngomong. Sebelum Ketua MPR, beliau juga ketemu sama saya bersama teman dari Gerakan Kebangkitan Indonesia, ada Pak Atta Taliwang, juga mengatakan demikian. Bahwa pilkada itu syarat dengan, ya nggak saya teruskan. Okay. Pak Lanyala Mataliti jelas, amandemen 19 2002 ada kecelakaan konstitusi yang membawa ketidakadilan dan kemiskinan yang terstruktur. Ada lagi pendapat siapa lagi? Ada Maria Farida Indrati dan Prof. Kailan. Tadi sudah disampaikan. Sorry, ada Pak Mahfud MD, udah sering. Malaikat masuk sistem kita pun jadi demit. Gitu. Pak Jimli Asidik ini aneh juga. Kemarin yang terakhir beliau itu mengatakan bahwa ke depan itu kita bisa rusak berat. Kalau empat kekuasaan ada di tangan empat kekuasaan ada di tangan satu tangan. Total realisme. Rusak. Tapi anehnya, kemarin berdampingan dengan Pak Bambang Susatyo, ngomongnya masih ingin amandemen kelima. Jangan, mohon maaf. Saya cuma katakan, kalau saya sempat, Pak, kalau di tentara sama pramuka itu, kalau sudah tahu jalan di hutan itu tersesat, nggak boleh terus, masuk jurang, Pak. Mesti kalau sudah tahu tersesat, itu harus kembali ke titik awal, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terus reorientasi, mari kita sempurnakan. Gitu Pak. Tapi nggak sempat ngomong, karena terus bubaran makan siang. Ada lagi pendapat dari Prof. Maria, Prof. Kalian. Ini yang benar-benar telah mengkaji. Guru besar UGM telah mengkaji. Ya, saya kira semua sudah membaca. Dikutip. Oh ya. Oh ya, udah. Ada permintaan, tapi saya juga nggak ngajar, udah perso semua. Kan udah tahu. Oke, diingatkan.
Kalau Bu Maria itu mengatakan amandemen dalam partai sesungguhnya telah membuat kursi baru. Jim Lee pun juga ngomong gitu, ya kan? Sudah bertentangan dengan pikiran founding fathers. Prof. Kalam ini yang paling serem. Gitu. Tidak ada kaitannya dengan proklamasi 17 Agustus. Sama dengan pembubaran negara NKRI. Apa nggak serem ini? Beliau melakukan riset, melakukan kajian. Gitu. Masa iya kita nggak pengen menyelamatkan Indonesia? Siang inilah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian sesuai konsepsi yang ada di dalam buku saya tadi. Baik, ada lagi yang ini. Profesor Cipta Lesmana ini kaitan ekonomi. Selama ayat 4 pasal 33 masih ada, omong kosong Indonesia bisa adil dan makmur. Sedang Pak Laude Ida ini sama dengan yang lainnya, bahwa merasa sedih melihat penambangan-penambangan yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing bukan oleh negara. Dan terjadi perpecahan yang masif di masyarakat. Semua ini tokoh kan bukan tokoh oposisi saya pikir. Ini saya mengutip tokoh-tokoh yang saat sekarang berada dalam posisi. Jadi saya beranggapan real beliau mengatakan demikian. Gitu. Baik. Alasan ketiga, ya kan? Konstitusi hasil amandemen muatan materi pasalnya tidak menggambarkan adanya kedaulatan rakyat, tetapi justru dominan dengan kedaulatan partai politik. Nggak perlu saya jelaskan kan? Nah, bagaimana pasal 2 ayat 1 mengatur DPR banding DPD itu 3:1? Unsur golongan raja-raja yang minta tadi nggak ada, kan nggak adil. Dan berarti kan kuat partai politik. Pasal 6 ayat 2 bahwa capres-cawapres hanya bisa diajukan oleh partai politik. Emangnya Indonesia miliknya partai politik semua? Kan enggak. Nah, pasal 7A 7B itu ketika presiden melanggar, yang boleh ngomong melanggar itu cuma DPR. Lah DPD dia dipilih rakyat, nggak bisa ngomong, gitu. MPR cuma tempat upacara, ya. DPD tidak dianggap. Setelah ada keputusan MK, jadi kalau DPR lapor ke MK, MK kalau terjadi perselingkuhan juga salah, dia mau nggak salah, bisa saja terjadi kan? Nah, ya udah selesai. Karena DPD tidak diajak bicara, itu pemikiran saya, mohon maaf. Ya. Pasal 13-14. Ya. Bagaimana ada campur tangan, ya kan, legislatif terhadap eksekutif dan yudikatif. Ada lagi, ya, beberapa campur tangan, menentukan anggota BPK, hakim agung, hakim konstitusi terintervensi oleh legislatif. Ini yang saya katakan dominan partai politik konstitusi kita. Kalau saya guyon-guyon, ini kok konstitusi ini mirip anggaran dasar partai politik. Saya guyonannya gitu. Bagaimana Prof. Firman? Boleh saya ngomong gitu? Prof. Firman, Ketua Peradi, Ketua Umum. Ya apa? Isinya partai politik. Gitu. Baik. Alasan keempat apa? Alasan keempat adalah banyak pasal-pasal yang tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, coba. Pasal 2 ayat 1 golongan nggak ada, ya kan? Pasal 6 ayat 2 hanya partai politik yang boleh, nggak ada deh, gitu. Pasal 6 ayat 2 aja di lingkungan partai politik. Coba, kalau nggak terpenuhi PT, maka yang kecil pun suruh bebek. Itu kan nggak adil. Gitu. Belum lagi kalau diutak-utik, bagaimana mungkin PT itu kan pakai hitungan Pilpres 5 tahun yang lalu? Ya nggak adil lagi. Banyak nggak adilnya? Lanjut, cepat. Ya. Tugas DPD ya, nggak logis lah. Ya memang disebutkan lah para perancang dulu disebut DPD itu soft di kameral. Nggak tahu itu, Ibu Kusnul. Maaf tadi saya lupa memberikan sapa kepada Profesor Amir Hanusa, Ibu Kusnul, Dokter itu. Saling emosinya untuk meneriakkan demokrasi Pancasila itu yang dilupakan. Ya. Nggak logis deh.
tidak memenuhi rasa keadilan. Padahal ya, Thomas Aquinas itu mengatakan ya, bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Ini filsuf yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Dan John Rawls, filsuf Amerika yang hidup pada abad yang sekarang ini, yang bukunya laris, teori keadilan, juga mengatakan, ya kan, hukum dan institusi, bagaimana efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Nah, kalau Bapak Ibu sependapat dengan saya, konstitusi saat sekarang penuh ketidakadilan, ya mestinya harus direformasi, harus dihapus. Itu pendapat saya. Bapak Ibu sekalian, alasan kelima terjadinya polarisasi adanya pemilihan presiden langsung. Terbelahnya persatuan Indonesia, biaya tinggi melahirkan oligarki yang sikapnya jauh dari nilai Pancasila, biaya tinggi melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, money politik, sehingga tidak menghasilkan realitas apa-apa, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, dan melahirkan buzzer dan influencer yang brutal, yang memecah belah bangsa, dan turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum. Inilah polarisasi Pilpres langsung. Pilpres langsung itu anaknya dari Undang-Undang Dasar 2002 atau hasil amandemen. Nah, memperhatikan poin-poin ini tadi, maka saya berpendapat ya, bahwa kerusakan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dan sistem ketatanegaraan inilah kegentingan dan kedaruratan negara. Ini saya anggap gitu. Mungkin Bapak Ibu menganggap biasa. Ya sebagaimana persoalan ekonomi. Ekonom satu, biasa-biasa. Tapi kalau tanya Profesor Antoni mana? Prof. Antoni, utang kita 7.000 triliun yang mencuat di media. Tapi utang BUMN berapa, Prof? 7.000 juga, hampir. Terus gimana nyawanya? Tiap tahun berapa dan seterusnya. Jadi ada yang gelisah, ada yang baik-baik saja. Nah, saya melihat polarisasi Pilpres, terutama yang paling atas terjadinya pembelahan bangsa atau perpecahan, saya katakan itulah kedaruratan atau kegentingan negara. Ya. Yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup bernegara, sehingga harus menjadi perhatian bangsa Indonesia, utamanya, nah ini, TNI dan Polri, utamanya. Ya. Dan Presiden selaku kepala negara. Inilah yang mendasari saya punya pemikiran perubahan itu bisa hendaknya dilakukan dengan dekret presiden yang terkoordinasikan. Ya. Banyak cara kita untuk kembali itu. Ya. Mau sidang istimewa Jakarta, sidang istimewa MPR, teman-teman aktivis itu kalau di WhatsApp bilang revolusi. Tapi kalau kita teriak di lapangan, ya undang-undang revolusi, satu pun nggak ada nongol, susah. Kudeta, katanya nggak mungkin. Ada yang bilang karena TNI nggak punya DNA kudeta. Saya punya cerita, kalau di tentara itu TNI itu pantang mundur dalam doktrin pertempuran. Tetapi ada satu yang disebut pemutusan pertempuran. Apa beda nih? Ya beda istilah, kan gitu. Nggak ada DNA TNI, oke. Tapi bagaimana kalau TNI meluruskan jalannya negara? Kan bisa-bisa saja. Nah, gitu maksud saya. Sebab apa? Dalam buku politik, Andrew Haywood mengatakan adanya perbedaan negara dan pemerintahan atau pemerintah. Pemerintah ini bisa dikuasai oleh segolongan. Dan TNI dengan tugas pokoknya seperti itu, mestinya dia bisa meluruskan kalau itu bengkok. Gitu maksud saya. Jalur hukum yang ditempuh Dr. Jul pesimistis.
Sudah ada jelas naik kasasi, tapi dari PT pun belum ada administrasinya ke Mahkamah Agung. Konvensi, musyawarah, dan seterusnya. Coba, 6, referendum. Saya mengatakan kepada teman-teman di WA yang menyodorkan referendum, saya bilang, jangan. Kalau referendum itu sama dengan jajak pendapat di tim-tim, sama dengan pilpres. Siapa yang punya duit, dia yang menang. Karena apa? Karena pemilih kita adalah 80% irasional. Gitu. Maka saya mencegah, janganlah referendum untuk saat sekarang ini. Dekret presiden, perlu presiden yang kuat dalam arti segala-galanya, dan perlu dukungan TNI. Ya, nah. Untuk saat sekarang mungkin susah. Tapi kalau yang 8 yang saya tawarkan, dekret presiden yang terkoordinasikan, di sini puncak yang saya ingin menyampaikan, jangan sampai salah terima adalah demikian. Menurut saya ini dekret presiden itu memang inkonstitusional, tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Iya, ya, benar. Tetapi Bapak, Ibu tahu nggak, amandemen 99 sampai 2002 itu juga inkonstitusional. Saya katakan gitu. Saya di WA Grup Konstitusi sampai taruhan kepada seorang tokoh yang senang amandemen. 1 miliar saya tunjukkan kalau inkonstitusional. Nggak direwes. Sebab apa? Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 kita itu sesungguhnya ketika pada rapat PPKI terjadi dialog. Ada anggota yang namanya Iwa Kusuma Sumanti ngajukan saran kepada Bung Karno selaku pimpinan, Pak, Undang-Undang Dasar ini perlu adanya pasal untuk perubahan. Mr. Supomo selaku perancang mengatakan, ya ada, sudah ada seperti ini, dan yang seperti itu adalah pasal 37. Ini kita siapkan kalau terjadi perubahan yang sifatnya teknis. Sekali lagi, ada kata-kata itu di dalam sejarah. Sehingga kalau ada mengganti, ya, dari 45 mengganti ke Undang-Undang Dasar 2002, ini namanya mengganti, maka saya akan bilang itu inkonstitusional karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Secara sederhana, kalau saya ngomong, ada seorang arsitek membangun rumah, terus memberikan wejangan fatwa. Silahkan kalau mau ngobrak-ngabrik bangunan yang dasar rancang ini, kan bodoh arsitek ini. Nggak mungkin, gitu. Itu. Jadi, sebenarnya saya ingin menjelaskan dekret itu. Dekret presiden yang terkondensasi ini tadi adalah merupakan kombinasi sebenarnya antara referendum maunya rakyat, antara konvensi, musyawarah, dan dekret presiden itu sendiri. Ya. Dan pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan kedudukan MPR dulu untuk bekerja. Ceritanya gimana? Ceritanya demikian. Bahwa MPR saat sekarang ini menurut saya, menurut pandangan mata saya adalah tidak bisa melakukan sidang istimewa karena saya katakan tergembok. Ya. Sidang istimewa MPR tergembok. Karena apa? Emangnya siapa MPR? Mau sidang, mau mengamandemen lagi, ngutik-ngutik Undang-Undang Dasar. Tahun 99 ya, dia masih lengkap. Dan sekarang dia bukan lembaga negara yang tertinggi lagi. Dia hanya setingkat KY, Komisi Yudisial. Nah, gitu. Terus, dari lihat pasal 2 ayat 1 pun juga ada pihak golongan yang ditinggalkan. Tidak adil. Lihat aja perusahaan. Ada 4 pemegang saham. 1 pemegang saham nggak ada, bisa memutuskan. Nggak bisa. Apalagi dia pemegang sahamnya tinggi. Nggak bisa. Ada bab 3, ada bab 16, pasal 3, ada bab 16. Ada, tetapi nggak logis. Ini kan cuma nurun Undang-Undang Dasar yang aslinya. Karena dulu pasal 3 ada menetapkan Undang-Undang Dasar, kutip. Pasal 37, kutip. Tapi dulu itu nyusunnya, Founding Fathers itu memenuhi yang namanya, apa itu? Skripta ya Pak? Skripta.
Ya, aduh, gila ini kalau udah usia 70 lebih nih. Nah, artinya gini, Undang-Undang Dasar dulu itu disusun dengan logik. LSM sekta, logik, sistematis, dan metodis. Karena pasal 1 menyebut pemegang kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR, maka dia dikasih anggotanya MPR lengkap pengejauhan rakyat Indonesia, diberi tugas di pasal 3, dan diberi tugas juga boleh merubah yang sifatnya teknis. Mantik. Kalau ini sekarang enggak, memangnya siapa MPR? Setingkat komisi yudisial. Itu kalau saya ngomong. Nah, jadi dan seterusnya lah, banyak lah ini ya. Monggo. Ini kalau udah ngomong gini, atur. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan saya beranggapan saat sekarang ada dalam kedaruratan dan kegentingan, maka saya memilih dengan cara dekret presiden yang terkoordinasikan. Ada yang was-was. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret, wah enak. Kalau gitu presiden pengen 3 kali, bisa 3 kali, gitu. Enggak. Dekret presiden itu nanti dari rakyat kita ini rame-rame kalau sudah setuju, ya kan, ngomong kepada Panglima TNI, Panglima TNI, ini rakyat ngomong gini, Bapak pengen speech jenderal nasional enggak, ngadep presiden, kita genting, kita dekret. Isi dekretnya gini Pak. Jadi isi dekretnya pun kita dikte, bukan semaunya presiden. Bukan maunya presiden. Yang saya tawarkan, jadi jangan ragu-ragu dengan kerajaan dekret presiden yang terkoordinasikan itu. Mana keputusan presiden yang dekret? Pertama, adanya pernyataan dekret itu untuk mengatasi terjadinya desintegrasi bangsa. Ini penting. Dan juga untuk menunjukkan cita-cita bangsa. Kedua, Konstitusi Indonesia ada Undang-Undang 45 terdiri dari itu tadi, pembukaan, batang tubuh, penjelasan, dan adendum. Jadi jangan sampai ini diingkari. Jadi ini seperti Amerika, saya tulis di buku saya itu. Amerika itu 1787 punya konstitusi, sampai sekarang itu kalau pengen nambahin juga adendum aja. Amerika dulu itu nggak punya presiden dua periode, nggak punya awalnya itu. 1787 itu masih ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baru tahun 1951 dia di adendum nomor 22 ngatur 2 periode. Begitu caranya. Dasar negara kita Pancasila yang sesuai di pembukaan dan tidak boleh diperas-peras. Nah, itu juga dicantumkan itu di dalam dekret, di dalam keputusan presiden. Ya. Dan presiden yang dikhawatirkan untuk tidak kebablasan juga sudah dicantumkan di dalam keputusan presiden. Cuma 2 periode. Dan seterusnya. Nah, tentang hak dan kewajiban warga negara itu adalah bersifat kolektif, yang terdepan yaitu warga negara. Kalau hal-hal yang sifatnya individu di dalam undang-undang. Yang ketujuh ini yang antik. Yang antik ini ada korelasi dengan yang saya katakan MPR tergembok. MPR itu tidak layak mengamandemen lagi menurut saya. Agar layak lagi bekerja gimana? Saya katakan di dalam dekret ini katakan anggota DPD menjadi utusan daerah dan dibentuk utusan golongan pada pembicaraan awal, sidang awal di MPR. Dengan demikian lengkaplah MPR itu. Jadi kalau mau membahas menjadi sah. Jadi dekret presiden yang terkoordinasikan ini pada dasarnya yang terakhir itu untuk mengembalikan fungsi MPR itu dulu, ya, baru bekerja. Demikian kesimpulan saya adalah Undang-Undang Dasar 2002 jauh dari pemikiran yang adil dan rasa keadilan dan hati nurani yang adil. Ini nggak boleh, hukum itu nggak boleh jauh sebelum. Undang-Undang 2002 bertentangan dengan pikiran founding fathers dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Udah jelas, banyak yang ngomong para tokoh, sehingga menjauh dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya rekomendasi saya adalah demi
pewarisan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan cita-cita dan tujuan didirikannya negara Indonesia merdeka, dan demi terjaga dan kokohnya persatuan Indonesia yang saat sekarang compang-camping itu, seyogyanya bangsa Indonesia segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk disempurnakan dengan adendum. Melalui apa? Melalui dekret presiden yang terkoordinasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas. Jadi sekali lagi mengulangi yang pertama, saya tidak ngajari, saya cuma ini mengatur alur ini, sebab di akhir ini nanti, habis nanti para, bukan nanggap lah, ini guru-guru saya dari sisi akademisi, politik, ya kan? Siapa yang nggak kenal Profesor Amir, Ibu Kusnul, Dr. Mulyadi, Ibu Maria Farida, satu-satunya hukum tata negara. Hakikatnya nanti ada setelah itu, saya ingin mohon izin sekali lagi. Saya akan menyampaikan satu lembar kertas untuk jajak pendapat kepada Bapak. Bapak sependapat atau enggak? Hanya ada 5 pertanyaan. Kalau Bapak tidak berkenan menyampaikan nama, enggak apa-apa. Yang penting saya ingin lihat itu. Sebagai dasar kita untuk berjuang untuk negeri ini. Itu tujuan saya kumpul di sini. Tidak ngajari, tapi saya ingin untuk mendapatkan data itu sampai sejauh mana tokoh-tokoh suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini terhadap negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.